warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, Prodi PJKR semester 3A 2019 STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Rafdal Saiful Bahri MPD, yaitu dengan materi observasi mewawancarai salah satu narasumber, yaitu guru PJOK atau guru olahraga di lingkungan sekitar. Nah, materi yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah tanggapan narasumber atau guru olahraga tentang pendidikan kesehatan di sekolah pada masa pandemi saat ini. Narasumber yang akan saya dengan Bapak Darman Sudarman. Beliau adalah salah satu guru di sekolah menengah pertama di lingkungan Takokak, Cianjur Selatan. Beliau adalah lulusan Universitas Surya Kencana Cianjur S1. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan video ketika saya mewawancarai beliau karena ada beberapa hal yang terjadi ketika pengetekan video atau pembuatan video. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama beliau. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang di mana pendapat beliau sebagai atau selaku guru olahraga PJOK di sekolah menengah pertama di masa pandemi saat seperti ini. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa pendapat Bapak selaku guru pendidikan kesehatan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang mungkin diajukan tentang apa pendidikan kesehatan, menurut saya pribadi dan mungkin lebih umumnya juga, bahwa pendidikan kesehatan adalah sebuah upaya atau tindakan kita mengenalkan atau mengajarkan kepada seseorang atau kelompok atau masyarakat atau kita di sekolah kepada peserta didik tentang pentingnya kesehatan, baik itu kesehatan dari segi fisik ataupun kesehatan dari segi mental. Karena pada dasarnya sehat itu bukan hanya sehat fisik saja, tapi harus sehat mentalnya juga. Seperti semboyan yang mungkin sering kita dengar atau istilah bahwa di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat pula atau jiwa yang kuat. Itu saja mungkin bisa saya tanggapi dari pertanyaan tentang apa pendidikan kesehatan. Iya, baik. Mungkin yang kedua ada pertanyaan lagi dan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, di sini yang kedua adalah, apa yang Bapak ketahui mengenai pendapat di masa COVID-19 saat ini? Untuk pendapat saya pribadi untuk tentang pandemi COVID-19 ini, yang kita ketahui bahwa pandemi itu adalah sebuah epidemi penyakit yang menyebar luas, bukan hanya satu wilayah, tapi bukan di suatu negara pula, mungkin bisa di dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah sebuah peristiwa menyebarnya sebuah penyakit yang disebabkan karena virus COVID-19 atau kita lebih dikenal dengan coronavirus disease yang awalnya teridentifikasi di sebuah kota Wuhan di negara Cina yang akhirnya menyebar luas di seluruh negara yang ada di dunia. Itu saja yang bisa saya tanggapi. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Nah, yang selanjutnya adalah, seberapa penting pendidikan kesehatan untuk para siswa di sekolah Bapak dan apakah itu alasannya? Mohon dijelaskan. Tentang seberapa pentingnya pendidikan kesehatan terutama untuk siswa atau peserta didik sangat penting sekali. Namun selama pandemi COVID-19 ini tentang pendidikan kesehatan tidak
banyak yang bisa dilakukan tentang bagaimana mengenalkan atau cara siswa untuk menjaga atau mengenalkan pada siswa tentang pendidikan kesehatan. Intinya yang penting adalah bahwa kita mengenalkan pendidikan kesehatan pada siswa dengan cara lebih banyak kepada secara lisan atau mengarahkan mereka dalam proses pembelajaran daring, mengingatkan kepada mereka tentang menjaga menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan dan selalu melakukan aktivitas kegiatan olahraga dan menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang. Itu saja. Iya, baik, terima kasih. Nah, di sini yang keempat ada pertanyaan lagi. Bagaimana upaya Bapak selaku guru PJOK untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada siswa di masa pandemi saat ini? Untuk upaya sendiri sebenarnya tidak jauh tadi dari pertanyaan Iya. ketiga. Untuk upaya kita sebagai guru PJOK kepada siswa, intinya sekali lagi tadi saya sampaikan adalah dengan proses secara lisan, mengingatkan pada peserta didik agar selalu tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu melakukan aktivitas olahraga yang artinya adalah minimal lah dalam kegiatan mereka lakukan dalam 3 kali seminggu, bisa dilakukan di rumah atau lingkungan rumah mereka. Dan tadi saya sampaikan juga adalah menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang. Itu saja sebagai upaya saya sebagai guru PJOK, karena tidak bisa banyak yang saya bisa lakukan untuk saat ini. Iya, baik, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang akan saya pertanyakan kepada Bapak. Nah, apa saja anjuran Bapak selaku guru PJOK kepada siswa untuk dapat menjaga kesehatan pada masa pandemi saat ini? Upaya atau anjuran yang disampaikan kepada siswa sebenarnya balik lagi lagi untuk anjuran kepada siswa adalah lagi tetap menjaga protokol kesehatan yang mungkin kita tahu atau kita sering dengar, yaitu dengan program 4M ya. 4M, menjaga memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan apa satu lagi Mencuci tangan, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan apalagi satu lagi. Intinya lah 4M. Ya, intinya 4M, dan tidak lupa selalu minimal lah sekali tadi sampaikan 3 kali dalam seminggu untuk melakukan aktivitas olahraga, baik itu dengan berjalan, melakukan gerak jalan ataupun melakukan jogging, dan jaga pola makan yang baik, yang makanan yang bergizi dan seimbang. Itu saja yang mungkin bisa saya tanggapi anjuran yang saya sampaikan kepada anak didik selama pandemi ini. Itu saja. Terima kasih atas beberapa jawaban yang hasil dari pertanyaan yang saya ajukan. Mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulannya dari pendidikan di Indonesia atau khususnya di wilayah ini, bagaimana kesimpulannya menurut Bapak pembelajaran di masa pandemi saat ini? Secara kesimpulan, kalau saya ambil selama pembelajaran selama pandemi ini, yang mungkin untuk saya pribadi selaku guru PJOK sangat khawatir sekali dengan perkembangan pendidikan siswa-siswi atau peserta didik, terutama khususnya di SMPN 1 Takokak atau di wilayah Takokak sendiri, yang kita ketahui adalah daerah yang mungkin sedikit agak di pelosok, yang pada dasarnya secara garis besar siswa-siswi yang ada yang memiliki handphone, ada yang tidak. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan selama pembelajaran
selama pandemi ini yang lebih ditekankan oleh pemerintah, terutama untuk daerah zona merah, pembelajaran secara daring itu tidak maksimal dikarenakan baik beberapa siswa yang tidak mempunyai HP, tidak mempunyai WA, atau dengan tidak punya kuota juga. Apalagi tadi kembali lagi untuk PJOK sendiri, bukan mereka tidak bisa hanya mengenalkan secara teori saja atau pengetahuan atau kognitifnya saja, tapi tetap perlu ditunjang dengan keterampilannya juga. Tapi kembali tidak bisa banyak yang bisa dilakukan karena anjuran pemerintah tetap bahwa selama pandemi ini, apalagi untuk zona merah, harus tetap melakukan pembelajaran secara daring atau virtual. Itu saja mungkin saya tanggapi, hanya sedikit menambahkan, yang mudah-mudahan kita berdoa untuk pandemi ini segera berakhir, khususnya untuk negara Indonesia dan umumnya untuk semua negara yang ada di dunia. Saja yang bisa saya sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Darang Suherman selaku narasumber yang saya datangi atau saya sambangi ke salah satu sekolah SMP di daerah Tangkuban atau khususnya di Cianjur Selatan. Baik, terima kasih Pak atas ini. Ya, semoga sukses. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin hanya itu video yang dapat saya tampilkan dalam pemenuhan tugas dari mata kuliah pendidikan kesehatan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJKRBM Jaya Jaya Jaya.